Kalau orang mau dipanggil ketum, jangan ngerebut atau membegal organisasi orang. Apakah kebijakan melakukan pengakuan dan kemudian pengesahan ini satu bentuk penyimpangan apa tidak? 2020-2021 nggak ada kegiatan sama sekali, COVID, nggak ada yang berani. Tapi ujung-ujung ada yang bikin kongres, luar biasa, luar biasa. Saya duga bahwa ini adalah upaya membegal ini dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi di dalam UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, di situ disebutkan bahwa organisasi Ikatan Notaris Indonesia hanya satu, Ikatan Notaris Indonesia. Nah, di dalam itu juga disebutkan bahwa INI ini membuat AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebagai kitab suci kita dalam menjalankan roda organisasi ini yang menaungi beribu-ribu notaris di Indonesia. Itu loh Mas. Jadi organisasi ini dipimpin oleh seorang ketua umum. Nah, lalu ada orang yang ingin jadi ketua umum juga. Dia gunakan KLB. Ya. Proses KLB dengan proses kongres ini harusnya sama. Tidak ujuk-ujuk kongres, ujuk-ujuk KLB, tidak. Ada proses penjaringan, ada tim yang dibuat. Pelaksanaannya juga sesuai dengan ADART. Kita sudah melaksanakan kongres. Jadi teman-teman, ada beberapa teman yang menganggap bahwa dengan adanya COVID kemarin kita kan seharusnya 2019 sampai 2022. Tapi karena ada COVID, kita kan tidak ada kegiatan selama 2 tahun. 2020-2021 nggak ada kegiatan sama sekali, COVID, nggak ada yang berani. Keluar rumah aja nggak berani, gitu loh. Apalagi kumpul-kumpul, 5 orang kumpul aja udah nggak dilarang. Nah, di dalam anggaran dasar juga disebutkan kapan pengurus ini berakhir. Ada di situ. Pada saat demisioner. Kapan demisioner? Pada saat kongres. Pada saat serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru. Ada di situ. Tapi ujung-ujung ada yang bikin kongres. Luar biasa. Gitu loh. Mengangkat seorang menjadi ketua umum. Tanpa dipilih. Tanpa dipilih. Tanpa proses. Tanpa ada proses pemilihan. Kita ini orang hukum. Seharusnya taat hukum. Kementerian Hukum. Namanya Kementerian Hukum. Ngerti hukum. Taat hukum dong. Gitu loh. Nggak semena-mena. Dengan ngerti hukum semena-mena dia bikin keputusan. Sekarang kita lagi proses di TUN, pengadilan TUN. Nah, proses pengadilan TUN ini sampai sudah ada kasasi dari pihak Kementerian Hukum, itu kasasi juga. Nggak boleh dong lagi dikasasi atau dia memutuskan gitu loh. Itu yang dilakukan sekarang. Kecuali kalau dilakukan oleh orang-orang bukan orang hukum. Ini orang ngerti hukum semua kok. Kita dari S1, S2, S3, orang hukum semua. Ngerti hukum. Ya, jadi maka saya selalu sampaikan bahwa ini adalah Ikatan Notaris Indonesia sedang dibegal dengan cara yang ugal-ugalan gitu. Baru kali ini saya melihat ada Dirjen AHU, Kementerian Hukum melakukan sebuah keputusan yang sangat ceroboh. Ada satu proses hukum yang lagi berjalan, bahkan
Kementerian Hukum sebagai pemohon banding di dalam pemohon kasasi di dalam proses hukum tersebut, pengadilan tata usaha negara begitu. Tapi dia melampaui itu gitu loh. Dia membuat suatu keputusan seolah-olah seakan-akan mengesahkan pihak yang kita sebut sebagai disebut sebagai KLB. Yang mana KLB tersebut dibuat tanpa melalui mekanisme prosedural yang diatur di dalam AD dan ART. KLB tersebut adalah KLB yang bagi saya sebut sebagai KLB yang abal-abal. Kenapa? Syarat untuk membuat KLB itu jelas harus ada persetujuan dari PP atau pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu tidak dilakukan, tidak ada persetujuan. Lalu kalau kita bicara mengenai agenda KLB, di dalam AD dan ART tidak mengatur yang namanya KLB itu untuk memilih ketua umum atau menunjuk ketua umum. Lalu ujuk-ujuk dia buat KLB menunjuk dirinya sebagai ketua umum. Ini kan ada kesan bahwa seseorang ingin jadi ketua umum, hanya ingin disebut sebagai ketum. Maka saya sarankan tadi, kalau orang mau dipanggil ketum, jangan ngerebut atau membegal organisasi orang. Bikin organisasi sendiri, bikin perkumpulan sendiri. Kan Anda notaris, gitu loh maksud saya. Ditambah lagi, KLB yang kami duga sebagai KLB abal-abal tersebut, yang tidak prosedural tersebut, dibuka oleh seorang oknum anggota DPR Komisi 3, bahkan saat ini menduduki jabatannya sebagai Ketua Komisi 3. Dibuka oleh oknum tersebut dari partai, lalu Menteri Hukumnya juga dari partai, sehingga patut saya duga bahwa ini adalah upaya membegal ini dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi gini, ini ada satu proses yang salah, yang keliru pemahamannya. Kongres ini kan sudah dilakukan tahapan-tahapan, ya, dan kemudian sampai terakhir ada undangan dilaksanakan kongres. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutkan, jika ada kecurangan dalam kongres, ya, maka ditempuh penyelesaiannya melalui mahkamah perkumpulan. Dalam waktu 7 hari, jika nggak dilakukan maka kongres ini sah dan mengikat seluruh anggota. Dan kalau dikatakan bahwa kongres ini ada satu mekanisme yang tidak benar, maka lakukanlah satu mekanisme melalui gugatan di pengadilan negeri, bukan melalui KLB. Nah, KLB satu langkah yang justru memecah belah anggota. Jadi KLB ini ada satu mekanisme yang sebetulnya keliru untuk menetapkan dan mengukuhkan ketua umum. Proses yang salah ini kemudian kan diakui oleh pemerintah, ya pasti oleh pemerintah. Maka yang perlu menjadi catatan apa? Proses pengakuan ini itu melalui mekanisme aturan hukum apa enggak? Kan itu. Kalau ini dilakukan di luar kewenangan dan mekanisme hukum, maka ada tindakan yang melalui batas kewenangan, ya, melalui batas kewenangan. Nah, kalau ini kemudian kita pelajari dan ada pelanggaran hukum, maka kita ada upaya hukum di situ. Ya, tadi dalam konferensi pers juga disebutkan, jika pengakuan ini kemudian ada pihak-pihak yang mau mengajukan suatu proses upaya hukum secara perdata, silakan. Ini sedang kita kaji, apakah kebijakan melakukan pengakuan dan kemudian pengesahan ini satu bentuk penyimpangan apa tidak. Ini yang sedang kita konsentrasikan untuk mempelajari semua pengakuan dan keputusan pengesahan itu. Belum inkrah, masih di kasasi. Mereka juga mengajukan memori kasasi. Kita juga mengajukan memori kasasi. Dan sekarang masih di Mahkamah Agung. Belum tuntas, belum inkrah. Kenapa didaftarkan?
Seharusnya kementerian itu menjadi mediator, mediasi, Penyelesaian ya. menyelesaikan. Bukan begini caranya. Kita lihat nih SK-nya, hari ini terbit. Sementara sistem online kita itu kemarin-kemarin hang untuk penerbitan SK saja error lama banget. Tapi tahu-tahu udah terbit. Satu, akte yang dibuat oleh mereka itu tanggal 4 Januari. Kita dipanggil tanggal 23 Desember untuk rekonsiliasi. Jadi sudah ada setting-settingan. Tanggal 4 Januari mereka bikin kalau nggak salah. Aktenya. Namanya rekonsiliasi itu kita ngajukan konsep. Oke lah, fine. Kita bikin konsep. Ayolah kita damai. Sudahlah persoalan ini. Kita ajukan konsep. Mereka tidak mengajukan konsep. Mereka menolak. Sengaja tidak mengajukan konsep. Karena mereka, ya tadi yang dikatakan oleh Mas Pablo, sudah disetting demikian rupa. Ya. Oke, saat ini mereka sudah mendaftarkan SK ya. Mereka sudah menerbitkan sebuah surat keputusan dari administrasi hukum umum gitu ya, di mana seakan-akan mengesahkan kubu KLB yang diketuai oleh saudara Irfan Ardiansyah itu begitu ya. Kalau kita perhatikan dari preskon yang dilakukan oleh Dirjen AHU tadi gitu, dia seakan-akan mempersoalkan masalah e-voting. Dia seolah-olah mempermasalahkan bahwa e-voting tidak dianggap sah begitu. Tapi hari ini kita bisa lihat di sini ada surat yang jelas-jelas diterbitkan, oke, oleh Dirjen AHU juga, oke, oleh Dirjen AHU yang ditandatangani oleh Dirjen AHU Cahyo begitu ya. Di mana di sini jelas menerangkan kalau kita lihat bahwa terkait dengan pemilihan ketua umum agar diselenggarakan secara e-voting terbatas. Jelas, boleh kita lihat. Oke, maka patut saya duga bahwa ini adalah upaya untuk menciderai Ikatan Notaris Indonesia. Dia yang ngasih angin, dia yang ngasih tata cara pelaksanaan. Kalau kita bisa baca di sini kan, pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, dia yang kasih caranya, lalu dia sampaikan bahwa cara itu yang salah begitu. Sehingga patut kita duga keras bahwa ini adalah upaya membegal Ikatan Notaris Indonesia. Hari ini saya ingin sampaikan begini, bahwa program Pak Prabowo adalah hilirisasi. Dia ingin melakukan pembangunan secara masif di Indonesia, infrastruktur, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Dan Ikatan Notaris atau profesi notaris adalah organ bagian di dalam pembangunan itu. Bayangkan kalau notaris mogok, notaris tidak bekerja, bagaimana jual beli tanah, bagaimana perjanjian usaha dan lain-lain yang harusnya diaktakan. Jadi notaris itu penting di Indonesia saat ini. Sejak dulu sampai saat ini, makanya diaturlah di dalam undang-undang bahwa wadah yang menaungi notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia dan merupakan satu-satunya gitu. Makanya saya selalu bilang KLB ini adalah KLB yang dibuat untuk membegal Ikatan Notaris Indonesia dengan cara-cara yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu deh. Tolong Pak Dirjen dalam melaksanakan tugas-tugasnya taati aturan. Taati aturan-aturan hukum. Dia seorang ahli hukum. Selama ini di DPR dia membuat aturan-aturan hukum, buat peraturan-peraturan. Tolong taati, jangan sekarang dari Dirjen dia langgar. Jelas-jelas sudah mengajukan kasasi. Perkara belum inkrah, tapi dia sudah melanggar. Dia sudah membuat SK untuk pendaftaran pihak. Itu nggak benar. Tolong taati.
aturan-aturan hukum yang berlaku. Jangan sewenang-wenang. Jangan sewenang-wenang. Saya berharap meminta kepada Pak Dirjen untuk mengkaji ulang keputusan yang telah dibuat, yang mana keputusan tersebut di luar kewenangannya. Ya, karena proses ini sedang dalam ranah hukum, sedang dalam proses upaya di kasasi. Kita tunggu saja dan kita hormati saja putusan kasasi nanti. Ya. Jadi saya mohon ini untuk ditinjau dan dikaji ulang mengenai pengakuan dan penerbitan SK ini. Karena itu satu produk yang di luar kewenangannya untuk mengesahkan perkumpulan. Yang punya kewenangan adalah putusan pengadilan. Oke, kalau saya sih ya, saya ingin agar Pak Prabowo menepati janjinya. Saya tahu Pak Prabowo adalah seseorang yang negarawan. Dia berjanji ingin mengedepankan hukum sebagai panglima di negara kita ini. Gitu. Saat ini Pak Prabowo ada sebuah organisasi, organ negara yang namanya Ikatan Notaris Indonesia. Merupakan organisasi yang menaungi notaris di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan merupakan satu-satunya. Sedang ada upaya membegal organisasi tersebut. Yang mana kami duga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh segerombolan orang yang didukung pula oleh kader-kader partai daripada Bapak Prabowo Subianto. Saya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk meluruskan persoalan ini. Kami mohon perlindungan hukum bagi organisasi tersebut, organisasi Ikatan Notaris Indonesia, agar tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari. Kami minta agar Pak Prabowo Subianto turun tangan. Ini persoalan tidak main-main. Ini adalah persoalan hukum yang harus menjadi edukasi bagi masyarakat. Jangan sampai besok-besok ada lagi organisasi lain seperti mungkin teman-teman pers begitu. Orang mau jadi ketua umum Dewan Pers dengan cara membuat KLB tanpa melalui prosedural. Jangan sampai ada organisasi-organisasi lain yang mengalami hal serupa seperti Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga kami mohon Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Terima kasih. Kalau orang mau dipanggil ketum, jangan ngerebut atau membegal organisasi orang. Tapi ujung-ujung ada yang bikin kongres. Luar biasa. Luar biasa.